Bab 125, Mematahkan Jari Jordan. Suamiku, bagaimana? Apakah semuanya baik-baik saja? Hailey melangkah maju untuk bertanya. Jordan berkata, saya tidak harus ditahan untuk saat ini, dan saya bisa pulang, tetapi jari Chaiden Husli patah, jadi saya harus membayar biaya pengobatan. Sayang, aku tidak punya uang sekarang. Saya khawatir saya harus menggunakan uang Camdens. Hailey tampak sedikit tidak senang karena mimpinya adalah membelanjakan uang suaminya, tetapi dia tidak berharap itu menjadi sebaliknya sekarang. Victoria memandang Hailey dengan sangat jijik. Keluarga Camdens sekarang dianggap sebagai keluarga tingkat pertama di Orlando, semua berkat Jordan. Kalau tidak, mereka tidak bisa berkembang begitu cepat. Victoria melangkah maju dan berseru. Saya akan membayar biaya pengobatan. Hailey langsung tidak senang, dan sahabatnya, Rachel, menyela, Nona Clarke, siapa Anda di Jordan? Siapa kamu untuk membayarnya? Victoria membungkuk dengan dingin sebelum mengoceh. Aku hanya takut seseorang tidak tahan berpisah dengan uang mereka. Bagaimanapun, Chaiden Husli pasti akan memeras Jordan dengan sejumlah besar uang. Hailey sangat marah, dan dia berteriak, aku tidak ingin kamu ikut campur dalam urusan antara aku dan suamiku. Petik 2. Jordan juga tidak bisa menggunakan uang Victoria. Karena itu, dia berterima kasih padanya tetapi membantah, Victoria, terima kasih, tapi aku tidak bisa menggunakan uangmu. Petik 2. Victoria berkata, Jordan, Chaiden Husli telah mengajukan tuntutan hukum untuk menuntut Anda karena sengaja menyerangnya dan menyebabkan luka parah padanya. Mereka pasti akan memanfaatkan kemahiranmu dalam seni bela diri dan menggunakannya untuk melawanmu. Tapi jangan khawatir, saya telah menyewa pengacara terbaik di Orlando untuk membantu Anda. Bagaimana kalau kita makan malam dengan teman-temanku yang bekerja di pengadilan malam ini? Dalam beberapa jam terakhir, yang dilakukan Hailey hanyalah menunggu dengan bodohnya kakek Jordan turun tangan sehingga dia bisa menentukan apakah Jordan benar-benar tidak diakui. Dia sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan atau tuntutan hukum Jordan. Namun, Victoria telah melakukan panggilan telepon yang tak terhitung jumlahnya dan menyewa pengacara terbaik untuk membantunya. Sebaliknya, Hailey sama sekali bukan istri yang memenuhi syarat. Hailey dan Victoria sama-sama cantik, dan sebelum ini, mereka berdua adalah wakil presiden S Corporation. Namun, Hailey adalah bocah manja yang suka dimanjakan dan sangat bergantung pada pria. Di sisi lain, Victoria benar-benar dapat menangani semuanya secara mandiri dan merupakan wanita karir yang kuat, mendominasi, dan mandiri yang akan mempermalukan pria sekalipun. Hailey memiliki rasa rendah diri ketika dia berada di sekitar Victoria, jadi dia jelas tidak dalam suasana hati yang baik. Dia membentak dengan singkat, The Camdens berkenalan dengan pengacara dan teman-teman yang bekerja di pengadilan juga. Kami tidak perlu merepotkan Anda, Nona Clarke. Jordan, ayo pergi. Hailey menatap Victoria dengan iri dan berjalan pergi. Jordan mengangguk pada Victoria dengan rasa terima kasih dan pergi juga. Jordan telah mementaskan game ini sendiri, dan dia dan Hailey adalah satu-satunya karakter utama. Karena itu, dia tidak ingin Victoria terlibat. Di bangsal VIP berkebutuhan khusus di Pusat Medis Regional Orlando. Pada saat ini, Chaiden sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan tangan kanannya digips. Memegang sebatang rokok di tangan kirinya, matanya penuh air mata, keputusasaan, dan kemarahan. Dia adalah satu-satunya pasien di bangsal, dan dia ditemani oleh Sane, saudaranya. Setelah pertengkaran itu, Chaiden menelepon Sane, yang segera bergegas ke Orlando setelah mendengar apa yang terjadi. Sane, jangan beritahu kakek tentang ini untuk saat ini. Jauhkan dari orang tua kita juga. Chaiden berkata kepada Sane sambil merokok. Sane menghela nafas kecewa, mengetahui bahwa Chaiden tidak ingin membuat kakek mereka marah. Chaiden selalu sombong karena keluarganya sering masuk dalam daftar keluarga terkaya di negara itu. Selain itu, dia tampan dan cenderung akademis. Dalam hal hubungan, pekerjaan, atau akademis, dia tidak pernah mengkhawatirkan keluarganya karena dia bisa menanganinya sendiri. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi, dia merasa terhina dan menyesal telah mempermalukan keluarganya. Sane berkata, Chaiden, mengapa kamu melakukan hal bodoh seperti berkelahi? Kami dimuat. Kami hanya bisa mempekerjakan seseorang untuk memukuli orang yang ingin Anda tangani. Petik 2. Chaiden menghela nafas dan berkata,
Saya membiarkan Tyler memukulnya terlebih dahulu, dan saya menyadari bahwa dia tidak berani membalas tidak peduli seberapa keras Tyler memukulnya. Itu sebabnya aku punya nyali untuk mencoba menusuknya dengan garpu. Siapa yang tahu dia akan membalas begitu aku pergi. Chaiden memang mengirim rekaman audio Tyler tidur dengan Hailey. Tetap saja, tidak mungkin Jordan bisa mengetahui bahwa Chaiden adalah pengirimnya. Hailey tidak mungkin sebodoh itu untuk berterus terang dengan Jordan tentang pertemuan rahasianya dengan Chaiden. Satu-satunya kemungkinan adalah Jordan telah lama mencurigai Hailey dan diam-diam mengirim seseorang untuk membayangi dia setiap hari. Namun, menurut Hailey, Jordan sangat mempercayainya dan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan, dia bahkan tidak tahu kata sandi ponselnya. Sane berkata dengan marah, "Jangan khawatir, aku sudah menyewa pengacara. Setelah kami memastikan bahwa dia memiliki latar belakang seni bela diri, tindakannya yang mematahkan jarimu dapat dihitung sebagai tuduhan yang lebih berat terhadap baterai atau bahkan percobaan pembunuhan." Petik 2. Ketika saatnya tiba, kita bisa mengirimnya ke penjara. Sane melemparkan rokoknya ke tanah dengan marah. Aku tidak ingin dia masuk penjara. Dia tidak akan banyak menderita, dan dia juga diberi makan. Petik 2. Aku ingin dia membayarnya kembali dengan darah. Karena jariku patah, aku akan memotong jarinya juga. Orang kaya cenderung membenci betapa berbelas kasihnya hukum dan lebih suka menggunakan kekuatan mereka untuk membalas dendam. Ketuk-ketuk. Pada saat ini, Tyler mengetuk pintu 2 kali dan terlatih-tatih masuk. Jordan tidak memukul Tyler dengan keras, jadi cedera Tyler tidak dianggap serius. Tubuhnya masih berfungsi dengan baik, meskipun akan terasa sakit untuk berjalan. "San." Tyler menyapa Sane sambil tersenyum. Dalam kemarahan, Sane menamparkan wajah Tyler. "Memukul. Persetan, jika kamu tidak datang ke New York untuk mencari kami, Chaiden tidak akan mengalami kesulitan seperti itu." Sane dan Chaiden memiliki hubungan yang sangat dekat, tidak seperti beberapa saudara yang tidak akur karena mereka keluar untuk bersaing satu sama lain untuk aset keluarga. Itu semua berkat didikan dan ajaran kakek mereka. Tyler sangat tidak puas telah menderita pemukulan juga. Tetap saja, sekarang, dia tidak punya pilihan selain menyedotnya dan menghormati Husli karena dia membutuhkan mereka untuk membalaskan dendamnya. Tyler menamparkan dirinya sendiri 2 kali. "Ya, aku pantas mati. Itu semua salahku. Namun, kita tidak bisa membiarkan masalah Jordan Stele mematahkan jari Chaiden. Dia sekarang menjadi orang yang tidak punya uang. Membunuhnya sekarang akan semudah menghancurkan semut." Sane memelototi Tyler dan berkata, "Chaiden ingin memotong jarinya." Petik 2. Tyler sangat gembira. Dia berkata, "Kamu akan membayarnya kembali dengan koinnya sendiri. Itu hebat. Saya kenal seorang gangster di Orlando bernama Salvatore, dan banyak dari bawahannya adalah petarung top dari Asia Tenggara. Mereka sangat kejam dan brutal. Lagi pula, begitu mereka menyelesaikan pekerjaan, mereka akan mengambil uang itu dan meninggalkan negara itu. Tidak ada yang bisa menemukan mereka kalau begitu." Petik 2. Sane, apakah kamu ingin aku mengatur agar kamu bertemu Salvatore? Sane memikirkannya. Dia memang berteman dengan beberapa gangster, tetapi karena mereka sekarang di Orlando, dia pikir lebih baik menyerahkannya kepada orang lain dari Orlando. "Bagus, mari kita makan malam-malam ini," kata Sane. Pukul 11 malam. Jordan tiba-tiba menerima telepon dari Pablo. Jordan telah menyimpan nomor Pablo sebagai nama kontak acak di ponselnya, tapi dia ingat 4 digit terakhir adalah 4444. Secara kebetulan, Hailey pergi mandi pada saat ini, jadi Jordan segera mengambilnya. "Bicaralah," kata Jordan dingin. Pablo berkata, "Tuan Jordan, Sane Husli ada di sini di Orlando, dan dia mencari Salvatore. Dia menawarkan $3 juta untuk jari telunjuk dan tengah kananmu untuk dipotong." Bab 126, Pertemuan Hailey dengan Saingan Cinta. Jari telunjuk dan tengah tangan kanannya. Itu adalah jari-jari di tangan kanan Chaiden yang dipatahkan Jordan. Penyebab langsung lumpuhnya jari-jari Chaiden adalah perselingkuhannya dengan istri Jordan. Tampaknya Chaiden bermaksud untuk membayarnya kembali dengan koinnya sendiri. Jordan menyukai taktik itu. Jordan tersenyum acuh tak acuh dan bertanya, "Apa yang dikatakan Salvatore?" Petik 2. Pablo berkata, Salvatore menyetujuinya karena dia takut Sane Husli akan mempekerjakan orang lain untuk melakukannya jika dia tidak melakukannya. Jordan,
Saya tidak memberi Salvatore instruksi apapun karena Anda menginstruksikan kami untuk tidak melakukan apapun pada keluarga Husely dan Collins untuk saat ini. Petik 2. Oke, Jordan menyetujui. Memang, dia belum berencana untuk membunuh mereka karena dia menyimpannya setelah perceraiannya. Jordan menutup telepon tanpa mengatakan apa-apa lagi. Yang mengejutkannya, Victoria menelepon begitu dia menutup telepon. Jordan sedikit terkejut. Sejak dia berdamai dengan Hailey, Victoria jarang meneleponnya pada jam selarut ini karena dia adalah wanita yang bijaksana yang tahu batasannya. Halo, Jordan menjawab telepon. Victoria berbicara dengan nada mendesak, dan dia tampak sangat bingung. Yordania, berita buruk. Saya mendengar bahwa keluarga Husely telah menyewa seorang pembunuh dan menawarkan 6 juta dolar untuk memotong 3 jari Anda. Petik 2. Jangan keluar selama 2 hari ke depan. Dia tidak menyangka Victoria akan mendapat banyak informasi. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mengukir karir di Orlando selama bertahun-tahun, dia memiliki jaringan koneksi yang luas dengan pengusaha serta gangster. Meskipun informasi yang diperoleh Victoria tidak cukup akurat, itu bisa dimengerti. Pada saat ini, Hailey baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah mandi dan sandal rumahnya. Karena hanya pada tahap awal kehamilannya, benjolan bayinya hampir tidak terlihat, dan sosoknya memikat. Dengan siapa kamu berbicara melalui telepon? Petik 2. Hailey bertanya sambil menyeka rambutnya yang basah dengan handuk. Ini Victoria, jawab Jordan Hailey. Hailey menjadi marah dan membentak, mengapa kamu berbicara dengannya pada jam selarut ini? Tanda tanya tanda seru. Tutup sekarang. Jordan tidak senang. Jadi kamu bisa berbicara dengan Chaiden Husely di telepon larut malam, tapi aku tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Victoria. Petik 1. Lagi pula, aku sedang berbicara dengan Victoria tentang masalah serius, dan kami tidak pernah saling menggoda. Apa yang kamu dan Chaiden Husely bicarakan selama panggilan teleponmu? Tanda tanya tanda seru petik 1. Jordan tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia berkata kepada Victoria dengan lembut, mengerti, Victoria, terima kasih. Jordan kemudian menutup telepon, merasa lebih berterima kasih kepada Victoria. Victoria tampak benar-benar menyukai Jordan karena dia sangat baik padanya meskipun dia sekarang tidak punya uang. Pada hari itu, dia telah mengajari Tyler pelajaran atas nama Jordan, dan kemudian, ketika dia mengetahui bahwa Jordan mendapat masalah dengan hukum, dia membantunya dengan menggunakan koneksi pribadinya. Setelah mengetahui bahwa seseorang akan menyakiti Jordan, dia segera meneleponnya untuk mengingatkannya. Pada saat ini, Jordan merasa dicintai dan diperhatikan, yang tidak pernah dirasakan oleh Hailey. Mungkin, begitu Jordan menceraikan Hailey, dia bisa memilih untuk berkencan dengan Victoria. Setidaknya, seorang wanita seperti dia layak mendapatkan bagian dari warisan Steles. Hailey merasa sedikit cemburu, dan dia sekali lagi bertanya, apa yang kalian bicarakan tadi? Sudah berapa lama Anda bertelepon dengannya? Victoria Clarke yang kurang ajar itu tahu bahwa Anda sudah menikah, tetapi dia masih terus menggoda Anda. Sungguh wanita yang murah dan tak tahu malu. Jordan menjelaskan, Victoria menelepon saya untuk memberitahu saya bahwa dia mendengar Chaiden Husely telah menyewa seorang pembunuh untuk memotong jari saya seharga 6 juta dolar. Petik 2. Hailey menjatuhkan handuk yang dia pegang karena kaget. Apa? Dia ingin jarimu dipotong? Tidak mungkin. Hailey juga panik. Menurut pendapatnya, Chaiden adalah pria menawan yang tampaknya bukan seseorang yang akan melakukan hal kejam seperti itu. Hailey tidak mengambil handuk dan malah berjalan menuju Jordan. Dia meraih lengannya dan berkata, Hubi, mengapa kamu tidak pergi dan meminta maaf kepada Chaiden dan mengakui kesalahanmu? Mungkin hal-hal tidak akan meledak di luar proporsi jika kita membicarakannya dengannya. Petik 2. Dia ingin Jordan meminta maaf kepada saingan cintanya. Di atas mayatnya, Jordan berkata dengan tegas, aku lebih baik masuk penjara daripada meminta maaf padanya. Lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan sama sekali. Kamu, petik 2. Hailey tampaknya agak tidak senang. Aku akan pergi jika kamu tidak mau. Aku akan pergi ke rumah sakit besok pagi dan meminta maaf padanya sambil meminta pengampunannya. Petik 2. Jordan berpunuk dengan dingin. Mengingat hubungan antara kalian berdua, apakah masih ada kebutuhan untuk permintaan maaf? Kamu tidak perlu memohon padanya. Saya hanya akan tinggal di rumah dan tidak keluar. Ini bukan masalah besar. Meskipun Jordan tidak lagi menganggap Hailey sebagai istrinya,
dia tetap tidak ingin dia bertemu dengan orang itu. Namun, Hailey bersikeras akan hal itu. Kamu bisa memilih untuk tidak keluar selama sehari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Jangan ikut campur. Karena saya istri Anda, saya harus melakukan sesuatu untuk Anda, atau wanita itu Victoria Clarke akan berbicara buruk tentang saya lagi. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguknya bersamamu besok pagi. Itu diselesaikan kalau begitu. Petik 2. Hailey tegas dan bersikeras, tidak memberi Jordan kesempatan untuk menolak. Setelah itu, Hailey melanjutkan untuk mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut, dan mereka berbaring di ranjang yang sama dengan tenang tanpa berbicara satu sama lain sepanjang malam. Hailey bangun pagi-pagi sekali dan membuat air madu untuk dirinya sendiri. Dia bahkan memilih beberapa pakaian di ruangan itu. Satu demi satu, Hailey terus mencoba pakaian yang dia pilih dan memeriksa dirinya di cermin. Setiap pakaian yang dia pilih sangat cantik, dan itu semua adalah pakaian yang akan dia pakai hanya untuk acara-acara penting. Ketika Jordan bangun, dia memandang Hailey, yang sedang berdandan di depan cermin, dan bertanya, "Sayang, mengapa kamu semua berdandan ketika kita hanya akan mengunjungi pasien? Lagi pula, kamu tidak perlu memakai gaun, kan?" Kesal dengan kata-katanya, Hailey membalas, "Kamu benar-benar seorang chauvinis laki-laki. Mengapa Anda mencoba memutuskan apa yang harus saya kenakan dan memberitahu saya apakah saya harus mengenakan gaun atau tidak? Cuacanya sangat panas hari ini, apakah Anda mengharapkan saya untuk memakai celana jeans saja? Untuk siapa aku berdandan? Ini untukmu, bukan? Aku akan memohon padanya demi dirimu, oke? Petik 2. Bisakah kamu memiliki hati nurani? Anda telah menyakiti seseorang, tetapi Anda tidak memiliki cukup uang untuk mengkompensasi orang yang Anda lukai. Sekarang istri Anda membantu Anda menyelesaikan masalah ini, Anda masih mengoceh tentang ini dan itu." Jordan tersenyum menghina. Dia benar-benar ingin mengekspos Hailey di tempat dan membiarkannya tahu bahwa dia sudah lama mengetahui tentang hubungannya dengan Chaiden. Namun, Hailey akan tahu bahwa dia berpura-pura diusir dari keluarganya jika dia melakukan itu. Jordan tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah kembali tidur. Di sisi lain, Hailey berdandan dan pergi ke rumah sakit. Di bangsal VIP rumah sakit, Chaiden memegang ponselnya dengan tangan kirinya dan menatap layar dengan bosan ketika dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintu 2 kali. Masuk. Pintu bangsal didorong terbuka perlahan, dan bahkan sebelum Hailey masuk, aroma harum tercium ke hidung Chaiden. Parfum yang dikenakan Hailey hari ini adalah Chanel Chance de Parfum yang diberikan Chaiden kepadanya sebelumnya. "Wow, dewiku ada di sini." Suasana hati Chaiden terangkat begitu dia melihat Hailey, dan dia segera duduk tegak. Hailey menutup pintu setelah memasuki bangsal. Ia mengenakan mini dress vintage berwarna merah ala Chanel Audrey Hepburn yang menyalurkan kecantikan elegan para wanita di era 50-an dan 60-an. Chaiden mengeluarkan air liur hanya dengan melihat punggungnya.